Inilah tubuhku. Mulai hari ini baca Kejadian sampai Wahyu. Ingat Yesus. Ingat Yesus, ingat Yesus. Our greatest calling, panggilan kita terbesar sebagai anak Tuhan adalah mengingat Tuhan Yesus dan mengikutnya selama-lamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Remember Christ, follow Christ. Kebesaran dan perbuatan Tuhan. Sesuatu pasti akan terjadi Tuhan. Kami percaya Tuhan lebih berkuasa dari setiap masalah hidup kami. Kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Kami tahu cetusan-cetusan-Mu Roh Kudus akan menjadi sesuatu yang tidak kami duga. Kami percaya hidup kami bisa berubah. Situasi bisa berubah kalau Tuhan bekerja. Kami undang Engkau bekerja Roh Kudus secara leluasa, nama Yesus ditinggikan. Sembunyikan hamba-hamba-Mu di balik salib-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Praise the Lord. Hari ini saya akan ajarkan kepada jemaat keluarga saat teduh apa sih maknanya perjamuan kudus. Karena itu cepat kalau Anda belum mempersiapkan, tidak ikut dari awal tadi, Anda siapkan roti, kue kering, dan minuman juga yang simpel-simpel aja, air, teh atau apa. Kalau tidak ada anggur di situ, kita akan ambil perjamuan ini nanti di akhir sharing saya. Perjamuan kudus mendatangkan kesembuhan dan kesehatan, itu judulnya. Catatkan, saya yakin ada sesuatu terjadi kalau kita memakan minum ini dengan iman dan sikap hati yang benar. Ya, bukan magic, miracles. Ada mujizat terjadi. Nanti hari Jumat Agung ini, kan kita merayakan kematian Yesus. Saya akan berkhotbah juga dan semua pastor-pastor Gereja Mawar Sharon juga akan berkhotbah di Gereja Mawar Sharon yang terdekat di mana Anda berada. Jikalau Anda belum berjemaat di tempat lain, Anda silakan untuk bisa ambil perjamuan kudus on-site nanti bersama-sama dengan umat Tuhan. Tapi sekarang kita akan mengambil perjamuan ini bersama dengan saya, bersama dengan kami di rumah masing-masing ya. Mari kita buka firman Tuhan di Korintus ya, 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai 32. Perjamuan kudus mendatangkan kesembuhan dan kesehatan, saya baca. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak akan menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Ternyata perjamuan kudus itu bukan hanya liturgi saja. Selain ada makna, ada kuasa. Buktinya orang salah ngambil, bisa sakit, bisa mati. Bukan berarti semua orang yang sakit karena berdosa ya. Tapi juga ada orang-orang yang karena berdosa terhadap perjamuan kudus, mereka sakit, lemah, meninggal dunia sebelum waktunya atau premature death. Berarti kalau diambil dengan cara salah punya dampak. Diambil dengan cara yang benar, apalagi dengan sikap iman, berdampak pula. Sebaliknya mendatangkan kesembuhan dan mendatangkan kesehatan. Jangan pernah remehkan loh, seperti seolah-olah seperti ini hanya sebuah roti anggur biasa. No. Bukan ininya. Persekutuan kita dengan Tuhan ketika mengambilnya. Selain itu, iman kita pada apa yang diceritakan oleh ini. That brings power. Itu membawa kuasa. Mari
saya bacakan sekarang, saya jelaskan ya perjamuan kudus itu seperti apa. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, ayat 23, ini diteruskan sama siapa? Sama Paulus. Ini surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Saya ulangi lagi, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Ternyata perjamuan kudus itu idenya Tuhan Yesus. Bukan the church fathers atau bapak-bapak gereja kreatif sekali buat makanan minuman supaya kita mengingat Tuhan. Enggak loh, itu idenya Tuhan. Dan Paulus pun sebagai murid sebagai rasul yang bungsu, ceritanya dia itu lahir belakangan, dia nggak pernah tahu waktu Yesus last supper atau makan perjamuan terakhir dengan murid-muridnya, 12 orang. Paulus nggak ada di sana. Tapi setelah Paulus menjadi rasul, Tuhan Yesus menampakkan diri. Dan saya percaya dalam satu seri penampakan diri Tuhan Yesus kepada Paulus, Tuhan ajarkan, kamu harus tekankan kepada gereja-gereja untuk ambil perjamuan Tuhan. Berarti ada suatu maksud ilahi di baliknya. Makanya gereja-gereja mengadakan ini secara rutin. Di gereja yang saya gembalakan juga sama, sebulan sekali minimal. Kita mengambil perjamuan kudus bersama-sama. Saya besok hari Jumat ini saya akan mengambil perjamuan, saya akan memimpin langsung perjamuan kudus secara pribadi dari GMS Surabaya Barat. Dari sana nanti saya akan tuntun Anda. Saya mau doa untuk kesembuhan, untuk orang-orang yang sakit datang. Tapi sekarang juga di saat teduh bersama kita juga mau doa untuk Anda ya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Pada malam waktu ia diserahkan, kenapa nggak ditulis pada waktu dia mau dibunuh? Yesus memang dibunuh oleh orang Itali. Yesus dibunuh oleh perwira-perwira Italia, orang-orang Romawi. Tapi Tuhan Yesus tuh cerita kematiannya dimulai dengan pengkhianatan dari orang sendiri. Yesus tuh dijual. Yesus itu kan dijual sama Yudas. Jadi cerita tentang Yesus ini bukanlah seperti seorang yang mati dibunuh oleh orang jahat. Bukan. Tuhan Yesus ini diserahkan. Diserahkan oleh tangan orang-orang berdosa. Dibunuh oleh tangan orang berdosa pula. Jadi memang Yesus itu mati untuk mengangkat dosa kita. Jadi harus mati di tangan orang berdosa. Supaya bisa mengampuni kita. Supaya bisa menebus dosa kita. Yesus ini diserahkan. He wasn't only killed, he was betrayed. Dia bukan hanya dibunuh, dia diserahkan. Sadari waktu kita nanti ambil ini, kitalah yang menyerahkan Yesus kayu salib. Sadarkah Anda? Kalau Tuhan masih traktir kita, bahkan hanya dengan simbol lambangnya, itu berarti Tuhan sudah ampuni kita. Kalau Tuhan izinkan kita makan dan minum ini, berarti Tuhan sudah memaafkan. Ini cerita bagaimana orang berdosalah yang membuat Yesus terpaku di kayu salib. Anak Allah pencipta dunia, mati di tangan ciptaannya. Setan bungkam. Kalau Yesus yang kita bunuh aja mengampuni kita, setan mau dakwa apa? Kalau yang bersangkutan aja kita khianati aja memaafkan, setan mana bisa tuduh kita. Makanya jangan dengarkan tuduhan setan. Waktu Anda ambil ini, alami pengampunan Tuhan. He has forgiven you. Dosamu dan dosaku yang membawa dia ke kayu salib. Dan kayu saliblah, di sanalah Yesus mengampuni dosa kita. Kita semua mengerti pengampunan dosa. He has forgiven you. Jadi karena itu, berhentilah berbuat dosa. Tidak ada perlu lagi kita untuk lanjut dalam dosa. Tuhan doa ampuni, udah selesai, sekarang hiduplah untuk Tuhan. Ayat 24, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Jadi Tuhan Yesus itu mengucap syukur. Di malam terakhir itu dia makan sama murid-muridnya. He gave thanks. Berapa kali sih di Alkitab kita baca di kitab Injil, Jesus gives thanks. Tuhan Yesus itu mengucapkan syukur. Kita juga harus belajar untuk mengucap syukur. Dari situlah di gereja ada satu kata untuk menjelaskan perjamuan kudus, Eucharist. Ya, Eucharist itu dalam bahasa Latinnya itu artinya given thanks. Sesuatu yang disyukuri. Ya, di gereja-gereja tradisional Eucharist itu artinya itu. Tapi orang nggak ngerti apa sih? Itu bahasa asing. Ternyata artinya given thanks. Bukan cuma give thanks, bukan hanya bersyukur. Sudah disyukuri. Makanya nanti kalau kita ambil ini ya, nggak usahlah kita ngaku, nggak usah kita janji-janji palsu. Tuhan, aku mau berhenti dosa, aku mau apa? Loh, berhenti dosa, so pasti.
tapi bukan oleh kekuatanmu sendiri. Justru orang yang merasa diampuni itu akan muak dengan dosanya sendiri. Tapi orang yang janji-janji palsu malah jatuh. Yang penting nanti waktu kita ambil ini, kita bersyukur sama Yesus. Thank you. Terima kasih untuk pengorbananmu. Itulah sikap hati yang berkenan waktu mengambil perjamuan Tuhan. Giving thanks. Seperti ada lagu, give thanks with a grateful heart. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I'm rich because of what the Lord has done for us. Lagu syukur itu loh. Dan sekarang biarkan yang lemah berkata aku kuat. Yang miskin berkata aku kaya. Oleh karena perbuatanmu Tuhan. Oleh karena pengorbanan. Meskipun aku tidak melihat tangan yang berlubang paku. Meskipun aku tidak melihat lumbung yang tertikam. Tidak melihat mahkota durinya. Sekalipun aku tidak melihat kuburnya kosong. Tapi aku bersyukur kau melakukan semua untuk aku. Waktu kita ambil ini, gak usah sok suci. Gak usah juga merasa gak layak. Waktu kita ngambil ini udah jelas-jelas ini diambil oleh orang berdosa. Waktu kita mengambilnya as long as selama hati kita itu bersyukur akan pengorbanan Tuhan. Tuhan berkenan kita mengambilnya. Eucharis. Given thanks. Bersyukur. Jadi kita mengambilnya dengan ucapan terima kasih sama Tuhan. Thank you ya. You would do that. All that for me. Kau melakukan semua itu untuk aku. Andai kata di seluruh dunia ini hanya ada aku seorang yang berdosa. Dulu di zaman Kalvari 2000 tahun lalu. Tuhan pasti juga akan turun menyelamatkan saya. Buktinya waktu Adam dan Hawa masih 2 orang satu couple. Sepasang suami istri. Waktu mereka berdosa belum ada 2000 orang. Hanya mereka saja berdua. Tuhan sudah memberikan suatu tindakan profetik. Ada satu hewan yang kulitnya diambil untuk menjadi cawat mereka karena mereka sadar mereka telanjang. Pertama kali korban terjadi dalam sejarah manusia. Meskipun itu hanya binatang, itu menunjukkan suatu hari nanti anak Allah akan berkorban untuk kita. Mana bisa sih hewan angkat dosa kita? Hewan sama kita loh mana mulia. Kita lebih mulia. Kecuali yang lebih mulia mati untuk kita. Yang paling mulia tidak ada harapan bagi Anda dan saya. Di zaman Adam dan Hawa, karya penebusan sudah langsung dijanjikan. Padahal waktu itu di seluruh bumi ya ada mereka aja. Hanya mereka. Di Taman Eden. Jadi jangan bilang begini karena bumi ini miliaran orang makanya Tuhan datang. Waktu zamannya Tuhan Yesus mati 2000 tahun lalu belum ada miliaran. Apalagi zaman Adam dan Hawa jatuh. Hanya mereka seorang. Hawa satu orang berdosa. Adam ikut-ikutan. Jadi kalau di seluruh dunianya hanya ada Anda seorang, Yesus akan mati loh. Tapi Yesus gak perlu mati lagi. Dia mati sekali untuk selama-lamanya. Makanya sekarang ini untuk mengingatkan kita akan perbuatannya. Yesus mengucap syukur lalu ia memecah-mecahkannya. Ayat 24 dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, tunggu dulu, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Yesus makan apa sih? Kalau kita tahu ya, sebenarnya waktu Yesus perjamuan makan malam ini, merayakan Passover. Merayakan kejadian bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, berjalan di tengah-tengah Laut Merah yang kering. Sebelum itu mereka harus makan di rumahnya untuk kenyangkan karena sebentar lagi perjalanan. Nah mereka makan apa? Mereka makan roti tidak beragi. Nggak pakai ragi atau pakai yeast. Karena ragi perlu waktu di oven itu untuk berkembang. Jadi rotinya itu gepeng-gepeng gitu. Rotinya itu kering-kering. Ya. Rotinya itu nggak berkembang. Nggak fluffy. Kalau ini jadi bakery nggak laku. Karena mereka perlu cepat makan, lalu setelah itu malaikat maut mengambil nyawa semua yang sulung dari orang-orang Mesir. Mereka harus segera berangkat mengikuti tiang api, tiang awan. Ini yang dirayakan waktu Yesus makan sama murid-muridnya, Passover. Lalu Tuhan ambil yang namanya roti tersebut, roti tidak beragi itu, dan berkata, dipecahkan dan berkata, ini tubuhku. Paham maksudnya? Roti tidak beragi ini modelnya seperti apa? Modelnya itu rotinya kering-kering gitu, seperti ada sayatan-sayatan, seperti ada goresan-goresan, lalu ada lubang-lubangnya. Karena roti itu gak sempurna, persis seperti bilur-bilur Yesus di kayu salib. Tuhan berkata, mirip seperti roti itu, aku akan bergores sebentar lagi untuk kamu. Aku akan berlubang paku. Bahkan di sini lubangnya berapa gak tahu, yang ini kan mahkota duri. Saya pernah lihat di Israel itu tajam-tajam, kayak jarum tapi itu tanaman. Itu ranting, ngeri sekali. Yesus berkata, akulah roti yang tidak beragi. Ini Passover. Tapi Yesus berkata begini, kamu makan ini, setiap kali kamu makan ini jangan ingat Musa. Habis ini sejak hari ini aku ajari perjamuan kudus, setiap kali kamu memakannya,
Jangan pikirannya ke Laut Merah. Tapi itu semua hanyalah kejadian profetik untuk menunjukkan apa yang sesungguhnya. Itu semua bayangan, ini wujudnya. Suatu hari, aku tidak akan keluarkan kamu dari Laut Merah saja. Aku keluarkan kamu dari kebinasaan dosa. Bukan Musa. Tapi mulai hari ini setiap kali kamu makan roti Passover ini. Roti Paskah sekarang. Setiap kali mereka merayakan Passover itu, ingatlah Yesus. Oh, jadi mengerti saya. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu, semua itu mengacu ke Yesus. Gak ada Musa mengacu ke Musa, Yosua mengacu ke Yosua. Yosua sendiri artinya nama itu loh dalam bahasa Ibrani. Yesus, tapi dia bukan Yesus. Yosua itu bicara tentang nama yang satu, akar yang sama. Tuhan menyelamatkan. Semua mengacu ke Yesus sesungguhnya. Yesusnya kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu. Yesus yang kita percayai dan cintai yang hari ini kita rayakan lewat perjamuan. Inilah tubuhku. Mulai hari ini baca Kejadian sampai Wahyu. Ingat Yesus. Ingat Yesus, ingat Yesus. Our greatest calling, panggilan kita terbesar sebagai anak Tuhan adalah mengingat Tuhan Yesus dan mengikutnya selama-lamanya. Ku mau cintai Yesus selamanya. Remember Christ, follow Christ. Bahkan Passover Musa yang segede itu di mata orang Israel. Yesus berkata, kalau kamu ingat Musa, ingatlah apa yang kulakukan di kayu salib. Itu lebih mulia. Oh haleluya. Ya. Ayat 25, demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan. Yalah habis makan ya pasti minum kan. Ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Tadi inilah roti, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tapi ini cawan adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Yesus ambil anggurnya dan berkata, kamu minum ini, kamu ingat aku ya. Kamu ingat bahwa ini adalah darah perjanjian baru. Aku telah mengampuni dosamu. Simple ya. Saya mau ucapkan lagi. Lukas 24 bicara begini. Dalam memberitakan Injil, berita pengampunan dosa harus sampai ke seluruh bumi. Lewat saat teduh bersama, saya ingin mengatakan suatu kalimat yang membuat saya bangga jadi orang berdosa yang mengalami itu sendiri juga, yang mengalaminya juga. Saya mau sampaikan kepada Anda bahwa dosa kita sudah diampuninya di kayu salib. Lihat, kamu setiap kali minum ini, there is forgiveness of sin. Ada pengampunan dosa. Tapi nggak berhenti di situ. Karena di sini nggak hanya dikatakan dimeteraikan oleh darah, tapi ada kata perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Kata perjanjian baru di situ itu artinya nggak berhenti sampai pengampunan. Kan bisa aja orang bohong aja. Diampuni, lalu habis itu hanya memanipulasi. Enggak. Pengampunan Tuhan itu selalu berujung inner transformation. Selalu berujung transformasi dari dalam. Saya nggak percaya orang diampuni Tuhan lalu habis itu bisa kurang ajar sama Tuhan. Setelah orang diampuni Tuhan bisa sembarangan, sembrono, nggak mungkin. Meskipun kita tetap membuat kesalahan. Tapi pasti ada cinta. Orang yang pernah terjamah sama Tuhan pasti cinta Tuhan. Kalau orang cinta itu nggak akan sengaja ngelukain. Ada inner transformation. Makanya Tuhan berkata ini bukan hanya dimeterai dengan darah. Ini perjanjian baru juga. Kalau Anda baca di Ibrani juga dikatakan perjanjian lama itu sudah disangkali sama orang-orang Israel, sama kita juga. Maka perjanjian yang baru. Ini bukan bicara soal Alkitab. Old Testament, New Testament ya. Ini bicara tentang perjanjian dulu itu korban hewan. Itu udah lewat. Sekarang ini korban Yesus. Tuhan berkata gini, aku akan menggantikan hati mereka batu dengan hati mereka yang daging yang lemah lembut. Aku akan menulis hukumku, hukum Tauratku di hati mereka. Tidak ada seorang pun yang suruh yang lainnya kenal. Mereka semua akan kenal Tuhan dari dalamnya. Dan aku akan melupakan dan mengampuni dosa-dosa mereka. Inilah perjanjian baru dengan Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum ayat 26, kamu ini sedang memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Makanya saya ajari dulu sebelum kita perjamuan Tuhan. Kenapa? Kalau enggak kita akan salah mengambilnya. Perjamuan kudus itu sakral. Bukan karena ini rotinya gimana, ini minumannya. Enggak sih, tetap roti. Nanti di dalam mulut kita tetap roti. Ya, tetap anggur. Kita enggak minum darah, jadi jangan takut. Tapi di hati kita sesuatu terjadi. Pahami ya, ini spiritual. Ya, kalau kamu memberitakan kematian Tuhan sampai datang. Cara kita mengambil perjamuan kudus itu sebenarnya waktu kita mengambilnya kita sedang berkhotbah terhadap, bukan berkhotbah ke arah Tuhan.
Bukan khotbah Tuhan ya, berkhotbah ke arah Tuhan, berkhotbah terhadap setan, berkhotbah terhadap diri sendiri. So how you take this, bagaimana Anda mengambil ini, you are actually preaching to these three. Bagaimana kita mengambilnya itu, kita sedang berkhotbah mendeklarasikan sesuatu, sebab kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi jangan mengambil secara casual. Ambillah dengan sungguh-sungguh, sebab kamu sedang memberitakan kematian Tuhan kepada Tuhan. Maksudnya kita menyatakan pada Tuhan, Tuhan aku percaya. Tuhan aku mengambilnya sebagai hak warisan orang percaya. Ngomong sama setan, you're done. Enyah kamu setan, kamu tidak berhak di tubuhku. Bentuk penyakit apapun atau bentuk apapun dalam hidup ini, nggak tentu dalam wujud sakit atau sesuatu yang sifatnya jasmani, you are finished. Dan kita khotbah sama diri sendiri, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, aku milik Tuhan. Itu dia. Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi bukan hanya kematian Tuhan, kalau kematian Tuhan itu kan pas. Sampai ia datang itu kan future. Jadi ini powernya di sini. Ini waktu kita ambil, kita menoleh ke belakang. Ada pepatah orang seringkali berkata, jangan noleh dong apa yang di belakangmu, kecuali satu, tolehlah Kalvari. Sampai kapanpun jangan pernah lupa, jangan pikun itu. Kita harus menoleh kembali ke belakang. Kalau mau memancing di masa lalu, pancinglah Golgota. Kita melihat lagi ke belakang. Tapi jangan hanya belakang doang, lalu selesai. Enggak, belakang itu kita mendapat kekuatan baru, lalu kita berkata sama Tuhan, aku percaya Engkau akan membawa aku aman sampai seberang sana, sampai ia datang. Perjamuan kudus itu adalah campuran antara masa lalu dan masa depan. Masa lalu, pengorbanan Kristus. Masa depan, janji-janji Tuhan. Wow, so powerful. Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Not just the death of Christ, but the life in Christ. Bukan cuma kematian Kristus, tapi kehidupan di dalam Yesus. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan. Gak layaknya gimana? Apakah orang suci saja yang bisa minum makan ini yang santo-santa? Enggak. Enggak layak di sini maksudnya ini bukan enggak layak secara orang berdosa. Enggak layak di sini adalah orang-orang yang main-main. Yang mencemoohkan. Yang menginjak-injak. Saya rasa enggak ada lah di jemaat saat teduh yang begini. Kalau yang worthy enggak ada juga yang layak sungguhan. Saya juga enggak. Kita dilayakkan iya. Jadi jangan takut dengan kata tidak layak di sini. Ini enggak menjelaskan, bukan deskripsi tentang Anda. Tapi berjaga-jaga, jangan sampai orang main-main dengan sesuatu yang sifatnya suci dan kudus ini. Dan sekali lagi, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Setengah jam ini saya menyampaikan firman Tuhan sudah menjadi ujian. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman. Nah, ia mendatangkan hukuman atas dirinya, ayat 29. Nah, saya coba balik ya. Berarti kalau kita makan dan minum dengan mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan berkat atau kehidupan atas dirinya. Fair kan? Musa diberitahu Tuhan, kamu berdiri di satu tempat, sebelah kiri, kanan, sebelah sana, sini, gunung ini untuk berkat, gunung itu untuk kutuk, serukan. Pedang bermata dua ini coba kita baca. Karena barang siapa makan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia datangkan hukuman. Sekarang sisi satu berkatnya. Karena barang siapa makan dan minum dengan mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan kehidupan. Jadi judulnya, perjamuan kudus mendatangkan kesembuhan dan kesehatan. Itu sesuai dengan firman. Ayat 30, apa aja yang terjadi isi hukumannya, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah. Kata lemah sana infirmity atau kelemahan tubuh. Nggak beres-beres. Dan sakit. Sekali lagi jangan hakimi orang lain ya. Orang lain kalau sakit nggak tentu tuh. Nggak tentu, nggak semua origin atau sumbernya sama. Tetapi ini hanyalah sebuah statement pernyataan yang sangat jelas dan gamblang. Namun demikian ada orang yang lemah, sakit, bahkan mati, ya bahkan meninggal. Tidak sedikit lagi di Korintus yang meninggal gara-gara mereka mencemoohkan tubuh dan darah Tuhan. Jangan lakukan. Kalau saya baca ayat 30, saya mendapatkan bahwa di dalam perjamuan kudus ini ada potensi divine healing and divine health. Biasa,
Tapi ketika kita masuk dalam doa dan kita lakukan perintah Tuhan, sebab yang diteruskan oleh Paulus ini telah dia terima dari Kristus. Waktu kita lakukan ini, ada potensi kesembuhan dan kesehatan ilahi di dalamnya. Kesembuhan ilahi bagi yang sakit, kesehatan ilahi supaya jangan jatuh sakit. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Ginilah, orang-orang di Korintus bukan berarti Tuhan benci sama mereka. Mereka dapat hukuman karena mereka salah, tapi hukumannya tidak sama dengan hukuman kekal. Itu adalah corrective punishment. Ya, corrective punishment, bukan eternal punishment, bukanlah hukuman kekal, tapi hukuman koreksi. Ada orang-orang tertentu memang, sekilas aja ya ayat ini supaya Anda tidak bingung. Ada anak-anak Tuhan yang memang mati lebih dini. Ketika mereka memilih untuk memilih jalur yang salah, stubbornly. Memang fondasinya tetap Kristus, mereka percaya Tuhan. Jadi mati tetap masuk dalam kerajaan sorga. Tapi ada orang tertentu dicabut dini sama Tuhan. Kenapa? Karena kalau tidak, orang itu akan jauh lebih merusak dirinya dan orang lain. Tapi Tuhan itu tidak gegabah membuat keputusan seperti ini, dan ini bukan urusan kita, ini kedaulatan Allah. Ini hanyalah menjelaskan kebenaran, ini bukan untuk kita yang menentukan, kita nggak ada hubungan. Ya, Tuhan itu bukan seorang quitter. Seringkali orang-orang yang jahat pun Tuhan kasih waktu itu sampai belasan tahun, seperti Saul, Raja Saul itu, atau bisa puluhan tahun bahkan, karena Tuhan itu maha sabar. Tapi kita juga bisa merasakan terkadang Tuhan izinkan orang tertentu itu mati sebelum waktu. Karena kalau tidak, malah justru bahayanya suatu hari orang tersebut bisa binasa. Sometimes God plucks somebody out earlier. Tapi kalau kita hidup berbuah di dunia dalam takut akan Tuhan, saya percaya tabung panah kita akan penuh. Panjang umur tidak terjadi karena orang nyanyi setiap kali kita ulang tahun, happy birthday to you, tiup lilin ya. Tapi panjang umur itu karena Tuhan memakai hidup kita. Amin. Perjamuan kudus mendatangkan kesembuhan dan kesehatan. Saya kasih 3 poin, Anda catat. Yang pertama, mengambil perjamuan kudus adalah perintah dari Tuhan. Apa yang kita lakukan sebentar lagi ini perintah dari Tuhan. Ini bukan ide saya, bukan ide siapa. Dan saya sudah gak sabar Jumat Agung nanti saya akan pimpin jemaat secara langsung untuk perjamuan kudus. Selama ini kita gak bisa ambil di gereja, tapi kali ini kita bisa sama-sama untuk minumnya onsite di tempat. Puji Tuhan. Mengambil perjamuan kudus adalah perintah dari Tuhan. Nomor 2, tujuan perjamuan kudus adalah untuk mengingat Kristus. Itu saja, cukup. Itulah ujian kelayaan. Kalau Anda waktu mengambil ini nanti mengingat perbuatan Tuhan di kayu salib. Bukan sekedar mujizatnya saja membangkitkan orang mati seperti Lazarus. Tapi lebih dari itu, tujuan utama Kristus datang ke dunia adalah anak manusia datang bukan untuk menghakimi tapi untuk menyelamatkan. Karena begitu besar kasih Allah pada dunia, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa percaya kepada Yesus Kristus, dia tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Ketika kita mengambilnya, kita mengingat Kristus. Yang ketiga, perjamuan kudus itu mendatangkan kesembuhan dan kesehatan. Jadi kalau perjamuan kudus ini bisa buat banyak orang di Korintus itu lemah, sakit, dan meninggal. Kalau Anda baca di surat Korintus, orang Korintus memang nyentrik-nyentrik, agak ngawur-ngawur kalau menurut saya. Tapi Tuhan cinta mereka. Anania Safira itu mati begitu karena dia mencoba menipu Roh Kudus di dalam gereja. Itu pun bentuk kasih Tuhan kepada seluruh gereja loh. Sehingga yang lainnya jangan ikut-ikutan. Di Korintus juga ada yang sampai akhirnya yang ada yang meninggal dunia. Itu supaya mereka tahu bahwa ini bukanlah penyembahan persembahan kepada berhala seperti yang mereka lakukan di masa lalu mereka. Karena Korintus itu penyembahan berhalanya kuat sekali. Ini orang-orang ex-idol worshiper semua. Nah, mereka nggak bisa pakai cara gitu. Sedangkan menyembah berhala aja mereka memperlakukan itu dengan sakral kok. Padahal itu salah. Ini sama Tuhan mereka malah justru sembarangan. Nggak boleh sembrono. Nggak boleh sembrono. Waktu kita ambil nanti, kita mengambilnya dengan, jangan lupa, give and thanks. Kita syukuri ini. Thank you Jesus.
Thank you for the cross. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau bukan hanya memikul dosaku, tapi sakit penyakitku juga. Yesaya 53, sakit penyakit kita dipikulnya. Thank you Lord. Dan perjamuan kudusnya diambil dengan cara begitu, dengan iman, dengan sikap hati yang benar, mendatangkan healing, kesembuhan, dan mendatangkan divine health, kesehatan ilahi. Mari kita sama-sama mengangkat tangan kita akan menerima berkat. Dan setelah itu kita nyanyi satu pujian dulu ya, sebelum bye-bye kita berpisah. Berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai kita menyongsong Jumat Agung yang penuh dengan berkat-berkat Allah. Bawalah damai sejahtera di setiap rumah. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya.